Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wica Amalia Putri, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Angkatan tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang menjelaskan tentang apa saja klasifikasi Gen AI. Nah, sebelumnya kita kilas balik sedikit. Gen AI atau Generative AI adalah salah satu teknologi yang sangat marak di beberapa tahun terakhir terkini, termasuk dalam bidang pendidikan tinggi atau di perguruan tinggi dan universitas. Nah, Gen AI ini bisa menghasilkan keluaran yang berupa teks, suara, video, dan ini sangat membantu di dalam suatu pembelajaran. Nah, sebenarnya Gen AI ini terdiri dari banyak jenisnya gitu. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari tentang apa saja klasifikasi Gen AI. Nah, yang pertama, macam klasifikasi Gen AI ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, berdasarkan target pengguna. Yang kedua, akses antarmuka. 3. Lisensi penggunaan, 4. Jenis keluaran, dan 5. Bahasa yang diproses. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang klasifikasi Gen AI melalui target pengguna. Nah, di sini klasifikasi Gen AI berdasarkan target penggunanya dalam dunia pendidikan tinggi dibagi menjadi, yang pertama itu adalah diperuntukkan untuk mahasiswa. Dan di sini Gen AI dapat digunakan untuk membantu mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Nah, dalam menggunakan alat bantu ini, mahasiswa dapat menempatkan Gen AI sebagai alat bantu awal yang perlu difinalisasi oleh mahasiswa. Jadi sifatnya Gen AI di sini adalah untuk menunjang itu atau sebagai membantu mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan di perkuliahan yang tentunya itu harus dipelajari atau ditindaklanjuti lebih lanjut oleh mahasiswa, jadi tidak mentah-mentah mengambil dari Gen AI. Nah, apa saja contoh Gen AI yang biasa digunakan oleh mahasiswa? Itu diantaranya ada ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, dan Grammarly. Lalu selanjutnya yaitu berdasarkan target pengguna, yaitu dosen, karena kita saat ini bicara di dalam pendidikan tinggi ya. Nah, untuk dosen ini Gen AI-nya kurang lebih fungsinya sama dengan YPD mahasiswa, misalnya menghasilkan teks ataupun multimedia, tetapi ada juga beberapa tambahan, misalnya untuk memeriksa pekerjaan mahasiswa gitu, untuk mengkoreksi. Nah, penggunaan Gen AI bagi dosen ini dapat membuka peluang-peluang di dalam menyusun materi pembelajaran atau misalnya untuk evaluasi juga bisa. Nah, contoh Gen AI yang biasa digunakan oleh dosen misalnya ada ChatGPT, Elicit, Quizizz, dan lain sebagainya. Oke. Nah, lalu klasifikasi yang kedua, ini kita ada yaitu berdasarkan akses. Nah, ini akses antarmuka atau biasanya ini dalam bentuk tampilan berarti ya. Nah, yang pertama ini kita ada dalam bentuk web. Nah, Gen AI yang diakses menggunakan browser yang lazim digunakan untuk mengakses situs internet, misalnya Chrome, Edge, ataupun Firefox. Merupakan aplikasi-aplikasi perambah yang dapat digunakan untuk mengakses Gen AI tersebut. Nah, sebagian besar Gen AI dapat diakses menggunakan antarmuka yang jenis web ini. Nah, yang kedua adalah melalui mobile. Nah, Gen AI diakses menggunakan aplikasi mobile yang dijalankan di gawai pengguna atau seperti handphone, misalnya seperti itu. Nah, banyak solusi Gen AI dapat diakses dengan cara ini. Jenis akses ini ada 2 jenis. Yang pertama, tetap menggunakan internet sehingga melakukan koneksi Gen AI yang berjalan di server. Nah, yang kedua adalah Gen AI yang berjalan mandiri di gawai tanpa membutuhkan koneksi dan server yang besar. Oke. Lalu, selain web dan mobile, itu yang ketiga ada akses antarmuka desktop. Nah, aplikasi Gen AI dapat diakses langsung oleh aplikasi desktop. Akses Gen AI tidak menggunakan situs web, misal pada aplikasi Adobe Express, Blender, Sheet AI dari Microsoft.
Lalu ada yang menggunakan API atau Application Programming Interface. Nah, akses ini digunakan untuk layanan web lainnya yang menyediakan kemampuan Gen AI dengan menggunakan API yang tersedia di aplikasi Gen AI lainnya, misalnya ChatGPT, Prosa.ai, dan sebagainya. Nah, klasifikasi yang ketiga yaitu dari lisensi penggunaan. Yang pertama itu lisensinya itu bebas, yang artinya itu tanpa biaya, tanpa registrasi. Sebagian besar Gen AI itu sudah menyediakan akses bebas dengan fitur-fitur yang memang terbatas seperti itu. Lalu yang kedua ada komersial tanpa versi edukasi. Jadi ini biasanya harus kita berlangganan. Lalu ada hitungan yang berbasis waktu, jadi ada kayak jangka waktunya, misalnya bulanan atau mingguan seperti itu, dan ada berbasis jumlah penggunaan. Lalu yang ketiga ada komersial menyediakan versi edukasi. Nah, itu ada beberapa Gen AI yang menyediakan harga khusus untuk pengguna edukasi, misalnya kita lewat seperti dari institusi seperti itu. Nah, lalu klasifikasi yang keempat yaitu berdasarkan jenis keluaran. Nah, yang pertama yang paling umum yaitu jenis teks gitu, gambar dan video gitu. Misalnya di sini itu seperti ChatGPT yang paling umum, lalu ada Gemini AI seperti itu yang dia bisa menghasilkan keluaran berupa teks, gambar dan video. Lalu ada yang berdasarkan kombinasi dari berbagai jenis keluaran multimedia. Nah, seperti misalnya itu ada Midjourney seperti itu. Jadi bisa semua keluaran itu dijadikan satu gitu dalam bentuk multimedia seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan bahasa yang diproses. Misalnya di sini ada bahasa Inggris, itu yang paling umum. Karena memang AI yang paling besar gitu kan, atau yang banyak kita ketahui itu berasal dari US seperti itu. Jadi itu ada bahasa Inggris, lalu ada bahasa tunggal non Inggris dan bahasa jamak. Nah, di sini bahasa Inggris itu beberapa Gen AI itu hanya bisa menerima prompt dalam bahasa Inggris saja gitu, seperti itu, dan memberikan keluaran dalam bahasa Inggris juga. Walau begitu biasanya tetap bisa menggunakan atau menerima prompt dari bahasa yang lain, tetapi keluarannya tetap bahasa Inggris. Lalu yang bahasa tunggal non Inggris itu Gen AI dirancang menerima bahasa non Inggris, misalnya ada bahasa Jerman, tetapi dia juga bisa mengeluarkan dengan bahasa yang kita masukkan tersebut. Jadi misalnya kita masukkan bahasa Indonesia, dia juga mengeluarkan keluaran dalam bahasa Indonesia. Lalu ada bahasa jamak. Nah, ini Gen AI ini dapat menerima prompting dan menghasilkan keluaran dari berbagai macam bahasa. Nah, misalnya yang saat ini kita kenal itu ada ChatGPT, Bard. Nah, itu telah mampu mengadu dengan bahasa jamak seperti itu. Lalu, nah ini ada jenis aplikasi Gen AI, pada dasarnya itu ada 3. Yang pertama itu berdiri sendiri. Jadi aplikasi Gen AI ini merupakan aplikasi yang bekerja tanpa membutuhkan aplikasi Gen AI lainnya. Jadi dia bisa berdiri sendiri, misalnya seperti ChatGPT, Gemini. Nah, ini merupakan Gen AI yang bekerja tanpa membutuhkan Gen AI lainnya. Lalu yang kedua ada enkapsulasi dari aplikasi lain. Nah, aplikasi Gen AI ini sebetulnya merupakan suatu pembungkus yang akan menjalankan aplikasi Gen AI lainnya. Misal merupakan antarmuka ke OpenAI, contohnya seperti Jasper AI yang merupakan antarmuka dari GPT-4. Lalu ada kombinasi dari beberapa AI. Nah, suatu aplikasi Gen AI memanfaatkan beberapa aplikasi Gen AI lainnya untuk menjadikan suatu aplikasi AI yang baru seperti itu. Sini dapat kita simpulkan, generatif AI atau Gen AI berkembang pesat dan kini hadir dalam berbagai klasifikasi berdasarkan tujuan penggunaan, antarmuka, lisensi, jenis keluaran, bahasa, serta bentuk aplikasinya. Nah, dari sisi pengguna, Gen AI digunakan oleh mahasiswa sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran dan oleh dosen untuk mendukung pengajaran serta mengevaluasi hasil belajar. Nah, berdasarkan antarmuka tadi, Gen AI dapat diakses melalui web, mobile, desktop, maupun API.
Dan dari segi lisensi, Gen AI tersedia dalam bentuk gratis, berbayar komersial, maupun versi khusus untuk pendidikan. Jenis keluarannya pun beragam, mulai dari teks, gambar, video, suara, hingga kombinasi dari keseluruhannya atau multimedia. Nah, dalam hal bahasa, Gen AI mampu memproses bahasa Inggris, bahasa non-Inggris, hingga banyak bahasa sekaligus, gitu, atau bahasa-bahasa jamak pada saat ini. Sementara itu, dari bentuk aplikasinya, Gen AI dibedakan menjadi aplikasi yang berdiri sendiri, pembungkus dari AI lain, atau kombinasi dari beberapa AI. Ragam klasifikasi ini menunjukkan fleksibilitas dan luasnya potensi pemanfaatan Gen AI dalam mendukung proses pembelajaran di pendidikan tinggi. Oke. Sekian dan terima kasih dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.